Halo guys, kembali lagi bersama channel My Story. Dan kali ini channel My Story akan membahas tentang film yang berjudul Munafik. Dan di film ini menceritakan tentang seorang ustadz yang menemukan fakta mengejutkan tentang penyebab kematian istrinya. Film horor asal Malaysia ini dibintangi oleh aktor multitalenta asal Malaysia, yang dimana Samsul Yusuf sebagai Adam, Nabila Huda sebagai Maria, Rajib Salimin sebagai Osman, Fiz Pairut sebagai Azman, dan beberapa aktor lainnya. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita bahas. Di awal film, kita diperlihatkan satu keluarga yang mengalami kecelakaan, yang dimana orang tersebut bernama Adam. Dalam kecelakaan tersebut, Adam mencoba untuk menghampiri istrinya Zulaikah yang sedang terkapar. Sebelum kematian sang istri, Adam mencoba untuk membantu Zulaikah membaca syahadat. Setelah membaca syahadat, Zulaikah pun meninggal. Singkat cerita, setelah kematian sang istri, Adam mulai sedikit agak berbeda, yang dimana kini Adam pun sering terlihat meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Dan kini kita pun diperlihatkan di kehidupan keluarga Pak Osman, yang dimana kini Pak Osman telah menikah lagi dengan wanita yang lebih muda darinya, yaitu Zati. Yang dimana Zati ini kelihatan sinis kepada anak tirinya yang bernama Maria. Yang dimana ketika Maria sedang berjalan sendiri, dia pun menemukan sebuah kotak yang aneh. Seketika Maria pun mau ngebuka kotak aneh tersebut. Tiba-tiba Zati datang mengejutkan Maria, yang dimana Zati langsung merebutnya dan berkata, "Apa kau telah membukanya?" Tanpa satu kata yang keluar dari mulut Maria, ia langsung meninggalkan Zati dengan wajah termenung. Scene pun beralih di rumah Adam, yang dimana Adam sedang memangku anaknya yang bernama Amir. Dan tiba-tiba Amir ini bertanya kepada Adam, kapan ibunya pulang? Dan Adam pun menjelaskan secara perlahan kepada anaknya kalau ibunya itu sudah kembali ke sisinya Allah. Tapi si bocil ini tetap ngeyel. Bukannya dia mengerti atas penjelasan Adam, malah dia menyalahkan ayahnya dan menuduh kalau dia nggak sayang lagi sama ibunya. Ayah memang tak sayang ke ibu kan? Singkat cerita, Adam mengajak Amir untuk ziarah ke makam ibunya dan mengingatkannya betapa pentingnya ziarah kubur itu. Ketika Adam sedang berziarah, kita diperlihatkan orang yang membersihkan kuburan melihatin Adam dengan tatapan yang mencurigakan. Adam yang melihatnya merasa terganggu. Tidak lama setelah itu, Adam yang hendak masuk ke mobil, ia dihampiri oleh Pasah, yang dimana ia bertanya kepada Adam alasan ia kenapa tak pernah lagi meruqyah warga kampung yang di sekitarnya. Adam yang merasa tidak nyaman dengan pertanyaan Pasah, ia pun langsung meninggalkannya. Scene pun beralih, memperlihatkan Maria yang dipanggil oleh bosnya, yang dimana Maria pun ditanya oleh bosnya tentang masalah yang ia hadapi. Maria yang mencoba untuk mengelak, namun rupanya Fajri sudah mengetahui tentang masalahnya Maria dengan menunjukkan sebuah obat penghilang depresi milik Maria. Fajri yang menyukai Maria, ia pun langsung berkata kepadanya untuk bercerita semua masalah yang dihadapinya. Namun sayangnya, Maria yang merasa tidak nyaman atas sosok Fajli, ia pun langsung bergegas keluar meninggalkan ruangan Fajli. Sementara itu, di kediaman Adam, kita pun diperlihatkan seseorang yang mengunjungi kediamannya, dan orang itu bernama Azman, sahabat sekaligus partner ruqyahnya Adam. Dan di mana Azman pun bertanya kepada Adam, alasan ia belakangan ini yang tak pernah terlihat sholat berjamaah lagi di masjid. Namun Adam mengalihkan pembicaraan
dan malah bertanya soal masalah tabrak lari yang dialami oleh dirinya. Azman yang mengerti atas perasaan sahabatnya itu, ia pun hanya bisa mencoba untuk menenangkannya, dan Azman pun mencoba untuk menasihati Adam agar ia jangan pernah lagi meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Namun rupanya Adam yang belum lupa atas terjadi peristiwa itu, hingga menyebabkan ia tidak bisa memaafkan orang yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Di tempat lain, saat Maria sedang di dalam lift, tiba-tiba saja liftnya berhenti dengan sendiri, dan singkat bersamaan lampu lift pun mati, dan seketika itu muncul kaki yang cukup menyeramkan dan membuat Maria ketakutan. Tidak lama setelah itu, pintu lift pun terbuka, dan ia pun langsung bergegas keluar untuk meninggalkan tempat tersebut. Scene pun berpindah di dalam masjid, dan kita diperlihatkan Adam yang sedang menemui Imam Ali. Dan pada saat itu, Imam Ali mencoba untuk menasihati Adam agar ia selalu senantiasa mencoba untuk ikhlas dan berdoa kepada Allah agar hatinya selalu dilapangkan. Namun sayangnya, Adam yang masih keingat akan kejadian tersebut, dan Adam pun masih belum bisa memaafkan orang yang membuat istrinya meninggal. Lalu kemudian Imam Ali mencoba mengingatkan Adam agar ia bisa memaafkan orang yang sudah mencelakai istrinya, agar Allah bisa memberikan sebuah petunjuk dan memberi sebuah ketenangan bagi hatinya. Sementara itu, kita diperlihatkan Maria yang sedang mengendarai mobil. Tiba-tiba ia mengalami pecah ban yang membuat mobilnya hilang kendali. Namun tidak lama setelah itu, muncul sosok anak kecil misterius yang tengah memainkan bola. Maria yang sangat ketakutan, ia langsung masuk ke dalam mobilnya. Namun tidak lama setelah itu, muncul sosok anak kecil misterius yang tiba-tiba saja sudah berdiri di samping mobilnya Maria. Ia pun kaget dan berteriak ketakutan. Pas malam harinya, kita pun diperlihatkan Adam yang terbangun atas tidurnya. Ia pun tidak sengaja melihat Pasah yang mencoba mengintip ke dalam rumahnya. Sementara itu, Adam bermimpi yang dimana di dalam mimpi tersebut ia bertemu dengan istrinya. Lalu Adam bilang kepada istrinya kalau ia sangat merindukan dirinya. Dan begitu juga dengan anaknya Amir yang sama merindukan dirinya. Namun tiba-tiba istrinya mengeluarkan darah dari mulutnya, dan seketika Adam pun terbangun karena Amir memberitahu kalau sang kakek sudah berada di rumahnya. Setelah bertemu dengan ayahnya, sang ayah pun menanyakan kondisinya Adam, yang dimana Adam lalu menjawab bahwa dirinya sedang baik-baik saja. Scene pun berpindah di kediaman Maria, yang dimana ayah sedang berdoa, dan tiba-tiba saja kursi yang ada di depan Maria bergerak dengan sendirinya, dan di saat bersamaan muncul dua tangan yang sangat menyeramkan, yang membuat Maria berteriak ketakutan, dan teriakannya itu terdengar oleh ibu tirinya, yang dimana Zati pun langsung menuju kamarnya Maria. Namun saat melihat pintu kamarnya terbuka, Zati melihat Maria yang telah kesurupan. Di tempat lain, kita diperlihatkan Adam yang sedang menerima telepon dari Imam Ali, dan Adam diminta untuk membantu anaknya Pak Osman yang sedang kesurupan. Namun Adam sempat menolaknya, dan seketika itu datanglah ayahnya dan menasihati Adam agar ia jangan menyia-nyiakan kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya. Singkat cerita, saat tibanya di rumah Pak Osman, mereka yang sedang mengobrol, lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan Maria yang sedang kesurupan dari dalam kamar. Lalu Imam Ali pun menyuruh Adam dan Azman untuk segera masuk di dalam kamar. Setelah tibanya di dalam kamar, Azman meminta kepada Maria untuk selalu berzikir kepada Allah. Namun Adam menghentikan Azman untuk tidak bicara lagi kepada Maria, karena Adam tahu kalau yang dihadapannya itu bukanlah Maria. Saat Adam berusaha mau mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuhnya, tiba-tiba terdengar suara aneh, dan di saat bersamaan Maria pun menghilang.
Namun tidak lama setelah itu, muncul sosok Maria di belakang Adam, dan jelas saja itu mengagetkan dirinya. Namun di saat Adam dan Azman mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tidak lama setelah itu, jin yang merasuki tubuh Maria tiba-tiba nengok ke arah Azman. Karena jin itu tahu kalau Azman ini mempunyai iman yang lemah. Setelah itu, Azman pun terpental. Singkat cerita, akhirnya jin itu berhasil dikeluarkan dari dalam tubuh Maria, sampai mengeluarkan darah beserta paku dari dalam mulutnya. Setelah itu, Adam dan Azman pun langsung menemui Imam Ali dan mengatakan kepada beliau kalau Maria terkena gangguan sihir. Di pagi harinya, kita diperlihatkan ayahnya Adam yang sedang mencari sesuatu, dan tak lama setelah itu ia menemukan foto-foto Zulaikha, dan ia tak sengaja menemukan surat yang isinya tentang kerinduan Adam terhadap istrinya. Nah, pas ayahnya mau ngebawa surat tersebut, tiba-tiba sudah ada Adam di belakangnya. Lalu Adam bertanya kepada ayahnya bahwa ia sedang mencari apa di dalam kamarnya. Sang ayah pun berusaha mengelak kalau ia tidak sedang mencari apa-apa. Setelah itu, sang ayah langsung bergegas keluar dari kamarnya. Nah, sebelum ayahnya keluar dari kamarnya, tiba-tiba Adam memanggil dan langsung menghampirinya. Dengan cepat, Adam langsung mengambil surat tersebut dan bertanya kepada ayahnya, apakah salah kalau suami merindukan istrinya. Di tempat lain, kita diperlihatkan Zati yang sedang kebingungan mencari kotak misterius yang ia punya dan menanyakan kepada Maria. Maria yang kebingungan, ia menjawab kalau dia tidak tahu. Tapi si Jati ini tetap kekeh menuduh Maria kalau ia yang mengambilnya. Dan tak sengaja Jati pun mendorong Maria sampai terjatuh. Scene pun berpindah di dalam restoran. Fajli yang sedang melamun dihampiri oleh kedua temannya. Singkat cerita, temannya ngebuat candaan kalau ia yang menyebabkan Pak Osman sakit-sakitan. Dan tak lama setelah itu, Fajli yang mendengarnya, ia pun merasa marah, lalu berdiri dan menghajarnya. Dan di malam harinya, Jati yang melihat Maria yang sedang berjalan sendirian, dan ia pun langsung mengikutinya. Setelah itu, Jati yang merasa bersalah kepada Maria, ia pun meminta maaf dan mengeluarkan semua unek-unek yang ia pendam. Namun Maria yang sedang dirasuki oleh jin, ia pun berkata bahwa Zatilah puncak masalah yang terjadi di dalam rumahnya. Tak lama setelah itu, Jati pun ditampar dan menyeretnya. Di tempat lain, kita pun diperlihatkan Adam yang kesulitan untuk tidur. Tiba-tiba Amir datang dan bercerita soal mimpinya, yang dimana di dalam mimpi itu, ibunya sangat marah kepada ayahnya. Dan tak lama setelah itu, di ruang tengah, pas Adam mau mengantar Amir ke dalam kamarnya, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam. Ketika Amir mau menjawab salamnya, Adam pun langsung menutup mulutnya Amir. Tak lama setelah itu, gagang pintu rumahnya Amir bergerak sendiri, bersamaan dengan suara aneh yang ada di atap rumahnya. Seketika itu, Adam pun langsung naik ke atap rumahnya. Ketika Adam sedang melihat-lihat sekelilingnya, tiba-tiba scene pun beralih. Fajli yang sedang menelpon Maria, ia pun bilang kepada Maria kalau ia sangat mencintainya. Dan Maria yang sedang dirasuki oleh jin, ia pun menjelaskan tentang kenapa ia gak mau nikah dengannya. Alasannya karena kalau ia sudah tidur bareng sama salah satu ustadz yang ada di kampungnya, yaitu Adam. Mendengar hal itu, Fajli pun merasa sangat marah. Di tempat lain, kita pun diperlihatkan Imam Ali yang sedang mengendari mobilnya. Tak lama setelah itu, ia pun melihat sosok yang menyeramkan. Tentunya itu ngebuat Imam Ali kaget dan sulit mengontrol mobilnya. Singkat cerita, mobil Imam Ali pun terjatuh ke dalam sungai yang membuat dirinya meninggal. Di sisi lain, Adam yang mencoba mengobati Maria lagi. Tiba-tiba, air yang dipegang Adam terjatuh dan bersamaan dengan pecahnya kaca yang ada di kamar Maria. Melihat itu, Adam mencoba untuk tenang, dan di saat itu, tiba-tiba tubuh Maria terjatuh ke lantai.
dan bergerak dengan sendirinya. Melihat hal itu, Adam gak tinggal diam. Ia langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan jin itu berkata kepada Adam kalau ia akan ngebuat dirinya takut akan semuanya. Singkat cerita, Adam pun berhasil mengeluarkan jin tersebut. Dan tak lama setelah itu, terdengar suara dari dalam kamarnya Pak Osman. Mendengar hal itu, Adam langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya. Sesampainya di kamar Pak Osman, Adam gak ngeliat sosok Pak Osman yang ada di dalam kamarnya. Setelah itu, Adam langsung mencarinya keluar, namun tetap tak ditemukan. Adam yang panik akan hal itu, ia langsung masuk ke dalam mobilnya dan bergegas mencarinya. Pas Adam lagi mengendarai mobil, tiba-tiba saja Azman menelpon, dan ia memberitahu kepada Adam kalau Imam Ali sudah meninggal. Mendengar hal itu, Adam pun menyimpulkan kepada Azman kalau kematiannya Imam Ali ini ada kaitannya dengan Maria dan Pak Osman. Dan tak lama setelah itu, Amir pun menelpon kalau kakeknya sedang tak ada di rumah. Namun Amir mencoba menenangkan Adam jika kini ia tengah bersama ibunya di dalam rumah. Mendengar hal itu, Adam pun sangat marah kepada Amir dengan alasan bahwa ia sudah muak dengan anaknya yang selalu membahas tentang ibunya. Adam yang kini hatinya goyah, ia pun bergegas menuju ke makam istrinya dalam upaya menggali dan membawa jasad istrinya. Singkat cerita, saat tibanya di rumah, Adam pun langsung menyuruh kepada Amir untuk memeluk dan menciumnya agar ia bisa melepaskan semua rindunya. Namun Amir menolaknya, dan ia pun tak sengaja mencakar wajah ayahnya. Adam yang merasa emosi, ia pun langsung mencekik Amir anaknya. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul tangan yang menyeramkan, yang dimana rupanya itu hanyalah sebuah mimpi. Setelah pemakaman Imam Ali, Adam yang tak sengaja melihat ayahnya yang sedang mengobrol dengan paksa. Dan kita diperlihatkan raut wajahnya Adam yang penuh curiga kepada sang ayah. Dan tidak lama kemudian, datang 2 orang polisi yang ingin bertanya kepada Adam tentang kasus hilangnya Pak Osman. Saat Adam hendak akan masuk ke rumah, ia dihadang oleh Fajli, yang dimana Fajli mengatakan jika Adam telah merusak Maria dengan tidur bersamanya. Namun Adam menjawab agar Fajli tidak percaya dengan perkataan yang keluar dari mulut Maria, dikarenakan jika jiwa Maria sedang dirasuki. Fajli yang termakan emosi, ia pun mulai menyerang Adam dan ia mengatakan jika kelak semua kebohongannya pasti akan terbongkar. Sementara itu, Maria yang hendak akan meminum obat, tiba-tiba muncul sosok yang menyeramkan, dan di saat ia menuju keluar kamar mandi, Maria melihat Jati yang sedang membawa pisau. Segera ia pun lari menuju dapur dan mengambil sebuah pisau. Dan lalu datanglah Jati yang berniat membawakan segelas air yang sudah dibacakan Yasin. Adam yang masih keingat kata-kata yang keluar dari mulut Fajli membuatnya sangat emosi. Yang lalu sang ayah datang dan hendak akan memberitahukan tentang sesuatu hal. Namun Adam tidak ingin mendengar perkataan sang ayah jika perbincangan itu berkaitan dengan paksa. Alasan itu Adam melakukan karena menurutnya Pak Sah merupakan orang yang telah mengintip ke dalam rumahnya. Namun belum sempat sang ayah menjelaskan semuanya, tiba-tiba Adam menerima sebuah telepon dan mengatakan jika polisi berhasil menemukan Pak Osman. Saat Adam telah sampai di rumah Pak Osman, Jati berkata kepada Adam jika ia mempercayai perkataan dari Fajli, yang dimana jika tidak semua ustadz itu bisa dipercaya. Dan Maria juga menambahkan jika di luar sana banyak orang ahli agama hanya untuk menghalalkan perbuatan tercela yang mereka lakukan. Adam yang kesinggung atas perkataan mereka, ia pun menanyakan siapa orang yang Jati dan Maria maksud. Yang lalu kemudian Maria yang menyuruh Adam untuk masuk dan melihat Pak Osman. Saat tiba di dalam kamar, Adam tak melihat sosok Pak Osman yang ada di dalam kamarnya. Namun Adam hanya melihat sebuah peci milik Pak Osman. Saat tibanya di luar kamar,
Tiba-tiba Jati yang kebingungan dengan benda yang dibawa oleh Adam. Dan di saat Adam melihatnya, seketika peci itu berubah menjadi batu nisan. Dan tidak lama setelah itu, Adam menerima telepon dari Jati, yang dimana Jati mengatakan kalau ia tengah berada di dalam perjalanan dan menuju rumah sakit, dikarenakan jika Maria berusaha untuk bunuh diri. Tidak lama setelah itu, teleponnya mati. Rupanya sosok Jati dan Maria itu menghilang. Sementara itu, Maria yang sedang berada di rumah sakit, ia dihantui oleh sosok menyeramkan yang membuatnya ketakutan. Segera ia pun lari menuju salah satu ruangan, yang dimana saat tiba di sana, Maria tidak sengaja masuk ke dalam kotak penyimpanan mayat. Dan saat berada di dalam, rupanya hantu itu terus mengganggu Maria. Adam yang baru sampai di rumah sakit, ia kembali dibuat kebingungan dengan Maria yang tiba-tiba kembali menghilang. Adam yang kini hatinya terguncang, ia pun menyuruh Jati untuk berbicara dan menunjukkan sebuah kotak yang dimana Jati mencarinya. Adam yang kecewa dengan hal itu, sehingga membuat ia sangat marah kepada Jati. Tidak lama kemudian, Adam menerima sebuah telepon dari Maria yang mengatakan jika ia ingin berbicara jujur dan mengatakan sebuah rahasia kepada Adam. Dan lalu Maria meminta kepada Adam untuk menemuinya di sebuah bangunan kosong. Segera Adam bergegas menuju lokasi tersebut. Namun saat dalam perjalanan, Adam ditelepon oleh sang ayah yang mana ia ingin segera bertemu dengannya saat ini. Namun Adam menolaknya yang disebabkan ada hal yang lebih penting di mana ia harus menemui Maria di sebuah bangunan kosong. Singkat cerita, saat tibanya di sana, Adam pun bertemu dengan Maria yang dimana Maria berkata jika ia tengah berusaha mencari jalan keluar dari bangunan tersebut. Namun saat Adam dan Maria mencari jalan keluar, tiba-tiba Adam dikagetkan dengan sosok Maria yang berada jauh di belakangnya. Dan tidak lama kemudian, ada kekuatan misterius yang membuat Adam terseret dan menuju sebuah tempat yang dimana tempat itu terdapat banyak mayat yang sudah membusuk. Tidak lama kemudian, terdengar suara teriakan Maria yang dimana saat Adam mau menghampiri, rupanya Maria terjatuh dari lantai atas. Saat Adam mendekati Maria, ia pun mengatakan kalau ternyata kecelakaan yang mengakibatkan Zulaikha meninggal yaitu disebabkan oleh Maria. Namun belum sempat Maria berkata jujur, tiba-tiba muncul Pak Osman yang membuat Adam terkejut. Lalu kemudian Pak Osman mengatakan jika dirinya lah yang dibalik semua yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Bahkan Pak Osman juga yang telah menyihir anaknya sendiri, yaitu Maria. Hal itu Pak Osman lakukan dikarenakan Maria telah bertobat, sehingga dia tidak lagi menyembah iblis seperti yang Pak Osman lakukan. Tapi tidak lama kemudian, Adam pun dilemparkan oleh Pak Osman, yang lalu ia memanggil iblis dalam upaya untuk menyerang Adam. Di saat sang iblis datang dan lalu menyerang Adam, dalam upaya untuk menahan diri, Adam pun berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Yang lalu saat Pak Osman mau membunuh Adam, tiba-tiba Pak Osman tersambar petir sehingga mengakibatkan dirinya meninggal. Tidak lama setelah itu, datanglah ayahnya Adam dan Pak Sah, yang dimana Adam mengatakan jika kecelakaan yang membuat istrinya meninggal itu disebabkan oleh Maria yang disihir oleh ayahnya, yaitu Pak Osman. Dan Adam pun kini telah memaafkannya. Yang lalu kemudian sang ayah mengatakan tentang sesuatu hal bahwasanya selama ini sebenarnya Adam hidup seorang diri, yang dimana kenyataannya Amir telah lama tewas bersama dengan Zulaikha. Dan Pak Sah yang melihat kejadian itu segera melaporkan kepada ayahnya Adam untuk melihat dengan matanya sendiri. Dan Pak Sah juga memberikan alasan kalau ia menyelinap masuk ke dalam rumahnya, yaitu hanya ingin membuktikan bahwa selama ini Adam hanya berhalusinasi tentang anaknya, yaitu Amir. Di akhir film, kita pun diperlihatkan Adam yang telah mengetahui kejadian itu semua, ia pun segera berserah diri dan bertobat kepada Allah. Dan film pun selesai.
Buat film yang satu ini benar-benar padat dan juga seru banget ya guys. Apa yang awalnya berasa kayak kisah Rukiah biasa, tiba-tiba bisa jadi film yang penuh dengan adegan seram dan kejutan yang tak terduga. Memang gak banyak sih film horor bernuansa Islam yang seru untuk ditonton, tapi channel My Story bisa jamin sih guys, kalau film Munafik asal Malaysia ini adalah salah satu film horor yang harus masuk ke dalam daftar tontonan kalian. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari film ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di video-video terbaru My Story selanjutnya. Adam yang baru sampai di rumah sakit, ia kembali dibuat kebingungan dengan Maria yang tiba-tiba kembali menghilang. Adam yang kini hatinya terguncang